Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Pulit harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak, sekarang ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Jadi kita harus selalu jaga kesehatan. Anak-anak semua, hari ini Pulit kembali berjumpa kembali bersama kalian. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyakit, dan jika yang masih sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan tema sholat sunnah rawatib. Kalian bisa membaca bukunya di rumah. Kita buka buku fikih materi sholat sunnah rawatib. Oke, bisa dipersiapkan. Pulit akan tunggu sebentar. Sudah semuanya? Kita siap. Nah, tahukah kamu apakah yang disebut sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Pulit ulangi, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Siapa yang di rumah sudah terbiasa selalu sholat sunnah? Kalau sholat fardu kan memang wajib ya, tapi kalau sunnah, siapa yang sudah terbiasa melakukan sholat sunnah? Pinter. Sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Apakah itu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Sholat sunnah qobliyah adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Jadi sebelum sholat fardu kita sholat sunnah dulu, itu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Dan sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah melakukan sholat fardu. Bisa dimengerti semuanya ya? Oke, pinter. Nah, kemudian kalau sholat sunnah itu hukumnya apa ya? Hukum sholat sunnah adalah sunnah. Apa itu arti sunnah? Sunnah itu artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Tidak apa-apa, tapi sebaiknya karena nantinya akan mendapatkan pahala dari Allah, lebih baik kita laksanakan, kita kerjakan sholat sunnah itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan? Nah, sholat sunnah rawatib itu ada dua macam. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu yang sering dilakukan. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Itu adalah sholat sunnah rawatib yang biasa dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umatnya harus mengikuti. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Itu adalah sholat yang jarang atau kadang-kadang dilakukan. Yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur,
4 rakaat sebelum Asyar, 2 rakaat sebelum Maghrib, dan 2 rakaat sebelum Isya. Itu adalah sholat yang ghairu mu'akkad. Boleh dilaksanakan, tapi memang jarang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana lafaz atau niat sholat sunnah? Sholat sunnah rawatib yang pertama, coba Bu Bulit mau kasih 2 contoh. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunnatan qobliyatan. Usolli sunnata subhi rakaataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Untuk yang sesudah zuhur, usolli sunnata zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah hikmah sholat sunnah. Yang pertama, menyempurnakan pahala sholat fardu kita. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan yang terakhir adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, itu saja yang bisa Bulit jelaskan hari ini ya. Apabila ada yang belum paham, bisa segera menghubungi Bulit. Sampai bertemu kembali di mata pelajaran materi yang lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.